Welcome back with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Pada pertemuan kali ini, Miss Grace akan memberikan video pembelajaran akuntansi tentang mereview soal-soal yang berhubungan dengan soal penilaian akhir semester untuk mata pelajaran akuntansi. Mohon perhatikan pembahasan soal berikut dengan seksama ya. Kita akan membahas kertas kerja, kolom laba rugi sekaligus kertas kerja kolom neraca. Contoh soal berikut telah disediakan data neraca saldo Salon Cantika bulan Desember 2015. Kemudian telah disediakan juga data penyesuaian akhir periode untuk Salon Cantika bulan Desember 2015. Selanjutnya kita akan mulai menyusun kertas kerja. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat judul tabel kertas kerja terlebih dahulu, yang terdiri dari Salon Cantika, kertas kerja 31 Desember 2015, dan jangan lupa untuk menuliskan dalam rupiah jika kalian tidak ingin menuliskan simbol Rp pada pembuatan tabel kertas kerja. Langkah selanjutnya yaitu kita memindahkan data neraca saldo ke dalam kolom neraca saldo pada kertas kerja. Pertama sekali kalian isikan kolom nomor akunnya yang terdiri dari 111 sampai dengan 713. Kemudian, isikan kolom nama akun yang terdiri dari akun kas sampai dengan akun beban bunga. Kita pindahkan angka yang terdapat pada data neraca saldo ke kertas kerja kolom neraca saldo. Kita isikan untuk kolom debitnya mulai dari angka 8 juta untuk akun kas sampai dengan 500.000 untuk akun beban bunga. Kemudian kita isikan kolom kreditnya yang terdiri dari angka 26.200.000 untuk akun utang usaha sampai dengan akun pendapatan jasa sebesar 8.600.000. Sehingga setelah kita isikan kolom debit dan kreditnya, maka kita jumlahkan di mana hasilnya adalah di debit 116.400.000 dan kemudian di kredit juga sama sebesar 116.400.000. Ketika jumlah yang terdapat pada kertas kerja kolom neraca saldo sama dengan jumlah yang terdapat pada data neraca saldo, artinya kita sudah melakukan pencatatan kertas kerja kolom neraca saldo dengan benar. Setelah selesai mengisi kolom neraca saldo pada kertas kerja, langkah selanjutnya yaitu mengisi kolom ayat jurnal penyesuaian pada kertas kerja. Di sini terdapat 5 data penyesuaian, mulai dari perhitungan beban perlengkapan, kemudian perhitungan beban sewa, perhitungan beban penyusutan harta tetap, dan penyusutan pendapatan diterima di muka. Sehingga setelah kolom debit dan kredit pada kolom ayat jurnal penyesuaian diisi, maka jumlahnya di debit sebesar 6.140.000 dan di kredit jumlahnya sama 6.140.000. Ketika jumlah debit dan kredit pada kolom ayat jurnal penyesuaian pada kertas kerja sudah sama atau balance, berarti pencatatan yang dilakukan pada kolom ayat jurnal penyesuaian sudah dilakukan dengan benar. Selanjutnya, kita mengisikan kolom neraca saldo disesuaikan, di mana untuk mengisi kolom ini kita membutuhkan data pada kolom neraca saldo dan data pada kolom ayat jurnal penyesuaian. Sehingga untuk akun kas pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar 8 juta di debit. Sampai dengan akun pendapatan diterima di muka di kolom kredit neraca saldo disesuaikan sebesar 1.900.000. Setelah kolom debit dan kredit pada kolom neraca saldo disesuaikan sudah diisi semua, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu menghitung jumlah pada kolom debit dan kolom kredit. Sehingga jumlahnya menjadi 117.640.000 di debit dan di kreditnya juga sama sebesar 117.640.000. Artinya ketika kolom debit dan kredit memiliki jumlah yang sama, maka pencatatan pada neraca saldo disesuaikan sudah dilakukan dengan benar. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom laba rugi dan neraca pada kertas kerja.
di mana kolom laba rugi dan kolom neraca inilah yang akan menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Untuk kolom laba rugi diisi dengan akun pendapatan dan akun beban, di mana di sini akun pendapatan jasa dengan nomor akun 611 sebesar 6.700.000. Kemudian ada akun beban gaji sebesar 2.600.000, beban iklan sebesar 2.100.000, beban bunga sebesar 500.000, beban perlengkapan sebesar 600.000, beban penyusutan peralatan sebesar 360.000, beban penyusutan gedung sebesar 880.000, dan beban sewa sebesar 2.400.000. Nah, angka-angka yang terdapat pada kolom debit dan kredit laba rugi diperoleh dari data pada kolom neraca saldo disesuaikan. Sehingga ketika kolom debit dan kredit sudah diisi semua dengan akun pendapatan dan beban, maka kita lakukan penghitungan jumlah. Untuk kolom debit laba rugi jumlahnya sebesar 9.440.000. Sedangkan untuk kolom kredit laba rugi jumlahnya sebesar 6.700.000. Di sini terlihat bahwa untuk jumlah debit dan kredit terdapat perbedaan, artinya terdapat selisih sebesar 2.740.000. Nah, pada angka ini nih, di kolom kredit angkanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan angka yang terdapat pada kolom debit. Artinya, perusahaan untuk salon Cantika memperoleh rugi pada periode ini sebesar 2.740.000. Nah, selisih ini kita tuliskan pada kolom kredit. Kemudian, untuk total akhirnya menjadi di debit 9.440.000 dan di kreditnya juga sama 9.440.000 karena sudah kita tambahkan dengan jumlah 6.700.000 ditambah selisih sebesar 2.740.000. Nah, ini kan untuk contoh kertas kerja di mana perusahaan memperoleh laba. Bagaimana jika perusahaan memperoleh rugi? Nah, artinya kolom laba rugi untuk kolom kreditnya jumlahnya pasti akan lebih besar dibandingkan dengan kolom debit. Barulah dikatakan bahwa perusahaan memperoleh laba. Sedangkan pada contoh soal berikut, kolom debit angkanya lebih besar dibandingkan dengan jumlah pada kolom kredit. Artinya perusahaan salon Cantika pada periode ini nih memperoleh rugi. Setelah selesai mengisi kolom laba rugi pada kertas kerja, maka langkah terakhir yaitu mengisi kolom neraca pada kertas kerja. Di mana pada kolom laba rugi diisi dengan akun pendapatan dan beban, maka untuk kolom neraca diisikan dengan akun harta, utang, modal, dan juga prive. Untuk mengisi kolom neraca, diperoleh datanya dari data di kolom neraca saldo disesuaikan. Dimulai dari akun kas dengan nomor akun 111 sebesar 8 juta di debit, piutang usaha sebesar 2.400.000 di debit, perlengkapan 1.400.000, sewa dibayar di muka sebesar 800.000, peralatan sebesar 6 juta, gedung sebesar 88 juta, dan kemudian prive sebesar 1.600.000. Selesai untuk kolom debit, kita lanjutkan dengan kolom kredit. Dimulai dari akun utang usaha dengan nomor akun 311 sebesar 26.200.000, kemudian utang Bank Permata sebesar 15 juta, modal Nyonya Natali sebesar 66.600.000, kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebesar 360.000, kemudian akumulasi penyusutan gedung sebesar 880.000, dan yang terakhir pendapatan diterima di muka atau setara dengan hutang sebesar 1.900.000. Sekarang kita hitung jumlah pada kolom debit dan kredit pada kolom neraca, di mana debitnya sebesar 108.200.000 dan kolom kreditnya sebesar 110.940.000. Di sini terlihat bahwa telah terjadi selisih sebesar 2.740.000. Nah, untuk selisih ini kita tuliskan di mana jumlah terkecil. Nah, kebetulan nih di kolom neraca jumlah terkecilnya yaitu di kolom debit. Karena angkanya 108.200 lebih kecil dibandingkan dengan angka di kolom kredit atau jumlah di kolom kredit sebesar 110.940.000.
Nah, selisih ini menandakan bahwa perusahaan memperoleh rugi pada periode tersebut. Ketika kita sudah menuliskan selisihnya yang 2.740.000 di debit, maka total akhirnya menjadi 110.940.000 di debit dan di kreditnya 110.940.000. Ketika kita sudah menemukan selisih yang sama, baik di kolom laba rugi dan neraca, angkanya benar-benar sama, berarti pencatatan dan perhitungan yang sudah kita lakukan pada kolom laba rugi dan neraca sudah benar. Nah, bagaimana untuk perusahaan yang memperoleh laba? Berarti untuk kolom neraca, jumlah pada kolom debit akan lebih besar angkanya dibandingkan dengan kolom kredit. Laporan keuangan. Kita buatkan laporan laba ruginya. Kali ini kita membuatkan laporan laba rugi single step. Kita mulai dengan membuat judul tabelnya, yaitu Salon Sejahtera, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dalam rupiah. Setelah itu kita buatkan kelompok akun pendapatan terlebih dahulu. Kita lihat di kertas kerja kolom laba rugi, akun pendapatan apa saja yang terdapat pada kertas kerja tersebut, yaitu pendapatan jasa sebesar Rp10.080.000. Nah, karena hanya terdapat satu jenis pendapatan saja, sehingga kita buatkan jumlah pendapatan sebesar Rp10.080.000. Kemudian kita buatkan kelompok akun beban. Kita lihat di kertas kerja kolom laba rugi, akun beban apa saja yang terdapat pada kertas kerja tersebut, yaitu beban gaji sebesar Rp6.500.000, beban listrik dan telepon sebesar Rp880.000, beban perlengkapan sebesar Rp2.200.000, dan yang terakhir beban penyusutan peralatan sebesar Rp960.000. Sehingga jumlah beban sebesar Rp10.540.000 dan diberi tanda dalam kurung yang artinya berkurang. Selanjutnya, kita hitung selisihnya dengan mengurangkan jumlah pendapatan sebesar Rp10.080.000 dengan jumlah beban sebesar Rp10.540.000. Nah, karena jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah beban, maka artinya perusahaan sejahtera mengalami rugi sebesar Rp460.000. Selanjutnya, Salon Sejahtera. Laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dalam rupiah. Setelah itu, kita lanjutkan dengan membuat modal per 1 Desember 2018 dengan melihat kertas kerja kolom neraca, di mana besarnya modal yaitu sebesar Rp37.200.000. Kemudian kita buatkan yang dapat menambah atau mengurangi modal, dimulai dari rugi bersih, karena pada laporan laba rugi menunjukkan bahwa Salon Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp460.000 dan diberi tanda dalam kurung yang artinya berkurang. Kemudian kita buatkan Prive Nyonya Sinta dengan melihat kertas kerja kolom neraca, di mana besarnya Prive yaitu sebesar Rp700.000 dan diberi tanda dalam kurung yang artinya berkurang. Sehingga jumlah dari rugi bersih ditambah Prive Nyonya Sinta sebesar Rp1.160.000 dan diberi tanda dalam kurung yang artinya berkurang karena rugi bersih dan Prive sifatnya sama-sama mengurangi modal. Sehingga modal per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp36.040.000. Terakhir kita akan membahas laporan neraca. Kali ini kita membuatkan laporan neraca berbentuk skontrol. Kita mulai dengan membuat judul tabelnya, yaitu Salon Sejahtera, laporan neraca per 31 Desember 2018 dalam rupiah. Setelah itu, kita buatkan kelompok akun harta terlebih dahulu yang terletak di sisi sebelah kiri. Dimulai dari akun harta lancar. Kita lihat di kertas kerja kolom neraca, akun-akun harta lancar apa saja yang ada, yaitu akun kas sebesar Rp32.600.000, kemudian akun piutang usaha sebesar Rp5.200.000,
dan akun perlengkapan sebesar Rp1.700.000. Sehingga jumlah harta lancar sebesar Rp39.500.000. Selanjutnya, kita buatkan akun harta tetap. Kita lihat di kertas kerja kolom neraca, akun-akun harta tetap apa saja yang ada, yaitu akun peralatan sebesar Rp8.800.000 dan akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp960.000 dan diberi tanda dalam kurung yang artinya berkurang. Sehingga jumlah harta tetap sebesar Rp7.840.000. Kemudian total harta secara keseluruhan yaitu sebesar Rp47.340.000 diperoleh dari jumlah harta lancar ditambah jumlah harta tetap. Selanjutnya kita buatkan kelompok akun utang dan modal yang terletak di sisi sebelah kanan. Dimulai dari akun utang jangka pendek. Kita lihat di kertas kerja kolom neraca, akun-akun utang jangka pendek apa saja yang ada, yaitu akun utang usaha sebesar Rp5.900.000, akun pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.800.000, dan akun utang gaji sebesar Rp3.600.000. Sehingga jumlah utang sebesar Rp11.300.000. Kemudian kita lanjutkan dengan akun modal. Kita buatkan modal Nyonya Sinta. Kita lihat laporan perubahan modal. Berapa besarnya modal akhir? Yaitu sebesar Rp36.040.000. Sehingga jumlah modal sebesar Rp36.040.000. Sehingga total utang ditambah modal secara keseluruhan yaitu Rp47.340.000 diperoleh dari jumlah utang ditambah jumlah modal. Sekian pembahasan materi pada pembelajaran akuntansi kita hari ini. Sekiranya peserta didik dapat memahami pembahasan materi yang sudah Miss berikan melalui video pembelajaran ini. Jika ada yang ingin didiskusikan terkait materi pembelajaran akuntansi, silahkan hubungi Miss Grace ya. Sekarang, lanjutkan kerjakan tugas yang sudah Miss share di Edmodo di grup kelas masing-masing. Mohon kerjakanlah dengan teliti dan sebaik mungkin. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.